code. Oke. Array atau Python collection dalam bahasa dasarnya adalah disebut array. Nah, kalau bahasa pemrograman lain itu array itu hanya namanya array saja, tidak macam-macam. Cuma ada jenis-jenisnya, array 1 dimensi, 2 dimensi, dan multi dimensi. Nah, kalau di Python namanya Python collection. Nah, ada 4 tadi, ada 4. Ada 4. Nah, ini contoh gambaran dari collection atau array. Nah, array atau Python collection diawali dari indeksnya adalah angka 0. Ketika kita ngomongin jumlahnya 6, berarti kita adalah ngomongnya yang kelima terakhir itu. Kalau kita ngomong yang ke-1, berarti yang ke-0. Itu ya, di indeks awal mula dari collection pada Python dimulai dari angka 0. Ya. Ini default-nya. Nah, bisa diganti, Pak? Bisa. Nah, nanti kalau sudah main coding bisa diganti. Tapi tetap indeksnya adalah 0 bacanya di program. Jadi kalau kita ngomongin tampilkan array atau collection di Python, katakanlah yang ketiga. Jadi yang muncul adalah indeks ketiga, itu adalah H. Kalau di sini. Hitungannya kalau normalnya adalah keempat. Nah, tapi kalau pengindekan adalah ketiga. Nah, ini Python collection pada array ada 4 ya. There are 4 collection data types in Python programming language. Ya, ada 4. Yang pertama ada list, ya, ada tuple, ya, ada set, ada dictionary. Nah, kapan saatnya kita memakai tuple, kapan saatnya kita memakai set, kapan saatnya kita memakai dictionary, itu kita harus tahu karakteristik atau propertiesnya. Nah, seperti ini. When choosing a collection type, nah, kapan kita memilih tipe koleksi, nah, itu sangat berguna untuk ya mengetahui data tipe propertiesnya itu apa. Nah, jangan sampai kita tidak mengerti the properties atau karakteristik dari masing-masing Python collection-nya atau array. Choosing the right type, nah, pilih tipe yang benar. Ya. Yang pertama adalah list. List is collection which is ordered and changeable. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini bisa berubah dan mengizinkan duplikat. Mengizinkan duplikat itu berarti datanya bisa ganda. Ya. Kalau sekedar teori ini kita masih bingung, nanti kita coba praktek. Itu ya. Jadi ini dapat diubah. Ya. Which is ordered and changeable, itu apa ya? Kalau diartikan langsung ini dapat dipesan, tapi kayaknya tidak seperti itu yang dimaksud. Kalau bahasa Inggrisnya bisa dikatakan ini teratur ya, terstruktur atau teratur dan dapat dirubah. Ya. Ini juga sama. Kalau unchangeable tidak dapat dirubah, itu tuple. Kalau set unordered berarti dia tidak teratur atau iya bahasanya seperti itu ya. Atau apa ya teratur itu? Coba dibuat pas apa ya kosakatanya? Mungkin ini. Teratur itu berurutan, dapat diurutkan. Ya, ini berurutan dan ini kalau set dia tidak berurutan dan tidak terindeks dan tidak dapat data duplikat. Ya. Paham ya? Oke, Pak. Nah, sedianya ada gambaran.
Nah, unindexed itu berarti tidak terindeks, Ya. Kalau dictionary is collection which is unordered, tidak teratur juga. Ya, changeable dapat dirubah dan terindeks. Tidak mengizinkan data ganda. Intinya itu. Contoh list. List is collection with ordered tadi sudah. In Python, list are written with square brackets. Di square brackets itu kurung siku itu ya. Cara terusnya gini. This is list ini kalau di bahasa pemrograman ini namanya adalah variabel dengan tipe datanya adalah array. Nah, kalau ini adalah variabel, tipe datanya adalah list. Ya. Variabelnya adalah namanya this is list. Nah, isinya adalah beberapa data yang di list. Dia penulisannya dengan square bracket, yaitu ini. Ya. Itu kurung siku lah bahasa sederhananya. Nah, ketika di print this is list, dipanggil variabelnya, maka akan muncul apple, banana, cherry. Itu ya. Nah, akses item ini mengakses item yang ada di list. Itu akses item. Nah, you access the list item by referring to the index number. Nah, ini terindeks nomornya. Print the second item of the list. Berarti second item adalah urutan yang keberapa? Print the second item. Iya, itu indeks keberapa? Indeks ke-1. Nah, ini 0, ini 1, ini 2. Nah, ini kan is ordered, teratur atau terurut, changeable dan dapat diganti. Dapat diganti ini bisa dihapus, bisa diganti, atau bisa ditukar-tukar. Print this is list dalam kurung siku 1, maka yang muncul adalah banana. Ya, ini yang muncul. Oke ya. Paham ya? Oke, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, negatif indexing. Nah, bisa dengan pengindekan negatif. Nah, ini nanti yang muncul apa kira-kira? Kalau min 1. Negatif indexing means, ya ini negatif indexing. Dari belakang ya, Pak. Oke, coba kita baca bareng. Negatif indexing berarti dimulai dari ya from the end, dari akhir. Mulai negatif refers to the last item, min 2. Ya. Min 1 ini kembali ke the last item. Berarti the last item. Min 1 berarti ini, ya. Paham ya? Oh iya, Pak. Iya. Jadi min 1 refers to the last item, berarti pada item yang terakhir. Berarti pada ini. Beginning from the end. Nah, kalau min 2 atau negatif 2 refers to the second last item. Second last item berarti ini. Dan seterusnya. Oke, ya paham ya? Iya, Pak. Oke, bisa ditangkap ya. Rank of index. You can specify a rank of indexes by specifying where to start and where to kapan kita memulai dan kapan kita mengakhiri. Rank. Where to start and where di mana kok kapan? Sorry. Where to start and where to end the ring. Di mana kita mengawali dan di mana kita mengakhiri ring. Ya, ketika sebuah spesifik ring ya, dikembalikan pada nilai yang akan nilai yang menjadi list baru.
ya, dengan spesifik item. Nah, contoh ini. Return the third, fourth, and fifth item. Ya, diulang kembali, tampilkan kembali ya urutan yang ketiga, keempat, dan kelima item, urutan ketiga, keempat, dan kelima. This is list. Apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango. Nah, indeks ke-0, indeks ke-2. Berarti urutan ketiga itu adalah indeks ke-2. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Ini urutan ke-3. Makanya ini 2. Paham ya? Bisa ditangkap ya? Iya, Pak. Return the third, fourth, and fifth. Jadi kan ini indeks ke-0, urutan ke-1, indeks ke-1, urutan ke-2, indeks ke-2, urutan ke-3. Berarti set ini kan urutan ketiga, berarti indeks ke-2. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 7 data. Nah, dimulai dari kedua sampai 5. Berarti ada urutan ketiga, keempat, dan kelima. Paham ya? Oke, Pak. Antara ring ya. Ketiga berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Indeksnya berarti ini ya, kedua sampai kelima. By leaving out the start value, the ring will start at the first item example. This example return the item from the beginning to orange. This is list sama dengan apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon. Nah, ini berarti yang akan dimulai dari orange, keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Oke ya, untuk lebih pahamnya kita coba tes ya. Kita tes, atau kita terangkan dulu ini aja dulu ya. Nanti kita cek. Picam. Saya buka Picam dulu. Oke, nanti kita back lagi. Rank of negative index. Nah, ini sama kebalikannya ya. Sekarang change item value, mengganti. Nah, tadi kan list itu adalah ordered and changeable. Ya. Ordered and changeable. Dapat diganti dan terstruktur atau terurut. Nah, this is list apple, banana, cherry. This list 1 sama dengan blackcurrant. Yang awalnya 1 itu apa? Indeks ke-1? Banana. Banana. Maka ketika this list 1 sama dengan blackcurrant, ketika di print maka yang muncul apple, blackcurrant, cherry. Gitu ya. Iya, Pak. Picam. Nah, masih loading. Terus ya, kita coba. Ini kan udah tadi. Ini list ya. Ini list 2. Ya. Mangga, semangka, jeruk. Terus buah, satu ya, sama dengan
melon. Ya. Print buah. Cengapple. Cengapple gimana tulisannya ya? Ini ya. Atau cengapple. Ini ya. Biar enak bedakannya. Oke, kita coba run. Nah, originalnya mangga, semangka, jeruk, rujak. Kok buah no jenenge rujak ya? Mangga, semangka, jeruk, rujak ya. Ini original. Kacang apple yang ke-1 diganti melon, berarti urutan ke-1 diganti melon. 0, 1. Indeks ke-1. Semangka ganti melon. Oke ya, paham ya? Iya, Pak. Itu Iya, Pak. cengapple. Kembali ke slide. Oke, yuk. Nah, perulangan. Kemarin sudah ya perulangan list, sudah bisa diulang ya. Minggu lalu ini paham kan ya? Oke. Check if item exists. Nah, ini mengecek keberadaan. Apakah ada di dalam list ini ada namanya apel. Oke ya. Check if apple is present in this list. Ada enggak? Nah, if apple in this list, kalau ada berarti yes. Kalau tidak ada, tidak ada. Tuh. Coba kita cek. Semangka ya, berarti di sini. Setelah ini. Ya. If apa semangka ya? Menit lagi akan berakhir. In this list. In 2. In 2. Kalau yang tidak semangka sudah diganti melon. Nah, kok nggak muncul? Semangka, tulisannya benar ya? Muncul nggak? Nggak muncul ya? Oh, ini sudah diganti ya? Iya, sudah diganti ini. Harusnya bisa ini. If semangka, coba. Kenapa ada yang salah?
Ada yang salah kah? Buah, benar. If semangka, in buah. Benar ya? Iya. Apa yang salah kira-kira? Habis tidak itu nggak ada komanya apa, Pak? Ini dah. Tidak, semangka sudah. Enggak, ini cuma outputan aja. Ini semangka. Udah benar ya, semangka. Udah benar. Harusnya ini kan sudah. Enggak bisa diganti melon itu kah, Pak? Ya, makanya dicek. Apakah semangka ada? Kan nggak ada. Buah sama dengan 1 banana melon. Print, terus dicek. Diganti ele-ele aneh. Satu, dua, tiga, kena KB. Kali ya. Nah, oke. Katanya CI. Apakah semangka ada? Oke, coba cek. Cek. Duh, kok gak jalan ya? Mangga, melon, jeruk. If-nya kok gak berfungsi ya? Wah, ini penasaran saya. If melon in buah win no. Oh, nggak muncul ya? Benar. Apakah melon ada di dalam buah? Kalau ada, tampilkan. Kalau tidak, harusnya tampilkan. Ada yang tahu kira-kira apa? If melon in. Harusnya berarti oh, ini ngecek yang ada ini, Rek. Oke, Pak. Oh iya, ngecek yang ada berarti iya. Baru nggak saya. Ngecek yang ada. Jadi kalau nggak ada nggak bisa dicek ini. Nggak muncul. Loh, yes is. Biasanya itu nggak ada tanda petiknya, Pak. Terlalu bersemangat ini. Loh, kan ya. Ini kurang ngopi berarti ini saya. Nah, inilah enaknya program itu. Ketika nemu itu bahagia. Berarti ini ngecek yang ada. Jadi kalau nggak ada, nggak bisa dicek nanti. Oke. Nah, ini how many item yang dimiliki pada list use the learn function. Ini mengukur panjang list. Ya, panjang itu lengan panjang berarti jumlah banyaknya item. The number of item in list. This is list ada 3 ya, berarti print learn this list. Oke ya, nanti jumlahnya berapa sih? Nah, kita kurang 3 menit ya. Nanti kita nyambung lagi. Nah, berarti ini print
len. Jadi gimana? Len dot buah gitu ya. Print len dot buah, benar nggak ini? Titik 2. Dua. Nah, ini kayaknya kalau ada merah kurungnya double. Print len. Itu yang akhir nggak dikasih titik 2 gitu. Enggak. Akal ini. Print len dalam kurung buah. Nah, ini. Ada berapa? Ada 4. Benar, 1, 2, 3, 4. Oke ya, itu mengetahui jumlah dari banyaknya data yang ada di list. Oke ya, list length. Add item, menambahkan item dengan metode append. Ya, to add are several methods to remove item from a list. Ya, ada beberapa metode untuk meremove item from this list. Kok remove? Nah, ini dulu kok tadi add item. Saya ngantuk tiba nih. To add an item to the end of the list, berarti menambahkan pada bagian terakhir ya. Use the append method, menggunakan metode atau function append. Example, using the append method to append an item. This is list apple, banana, cherry. This is list dot append orange. Print this is list. Ya, berarti menambahkan di belakang ya kalau append ya. Kurang dari 1 menit. Oke. Loh, kok ini lagi pijam. Nah, berarti ini ditambahkan. Ya. Pakai append. This is dot append berarti. This is list buah dot append. Apa? Kerupuk. Ya. Print buah. Nah, nambah kerupuk di belakang ya.